Karena apa? Ketika berbicara tentang rumah, itu yang harus dipikirkan itu bukan harga rumahnya, tapi yang pertama adalah DP, betul nggak? Nah, DP-nya itu kan kurang lebih 30%. Ya, 30. Sekarang harga rumahnya berarti nanti pilih harga rumah yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan harga rumahnya katakanlah 1 miliar, berarti DP 30%-nya harus berapa? 300 juta. Tapi saya belum punya 300 jutanya, nggak apa-apa. Lakukan perencanaan menabung untuk DP. Oke, dan yang terakhir zakat infak, kita sudah sama-sama tahu minimal 2,5%. Lebih besar tentu lebih bagus. Ya, waktu saya tidak banyak. Ya, itu saja untuk sekarang. Mohon maaf kepada saya harus menyampaikan ini karena dari 6 ini saya hanya mampu menyampaikan yang ini dulu. Yang lainnya tidak akan cukup 1 hari. Ya, makanya nanti ada yang disebut dengan kalau mau ada pelatihan khusus, ya ada pelatihan khusus untuk bisa Anda menjadi calon istri yang pintar dalam memanage keuangan keluarga. Oke, terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu Pak. Saya kan tidak porno ya? Tidak kan. Gimana dari perkenalan dulu, mungkin masih banyak yang asing dengan istilah-istilahnya ataupun masih mengawang-awang, tapi terima dulu aja, diserap dulu, kita bahas dulu. Boleh nih Pak ya? Biar. Yang pertama, batasan-batasan dalam hal manage keuangan dalam rumah tangga seperti apa? Bagaimana cara komunikasi yang baik dalam menanyakan tentang keuangan kalau suami memberikan uang pada istri, kemudian istri ingin nanya uangnya sisanya berapa dan diminta lagi, itu bagaimana? Oke, itu kalau saya terima kasih pertanyaannya. Itu pertanyaannya kalau saya melihat ada dari 2 sisi. Satu dari sisi finansial, yang kedua dari ilmu komunikasi. Ya. Kalau dari sisi finansial, sebetulnya saya sudah memaparkan, gitu ya. Batasan-batasannya sebaiknya ini yang bisa dijadikan acuan. Presentasi ini ya. Nah, presentasi ini bisa dijadikan acuan. Tapi kalau pertanyaan yang kedua, untuk apa tadi ke suami dan sebagainya. Kalau ada uang simpanan gitu kan laki-laki. Nah, itu ilmu komunikasi. Nah, ya, itu adalah seni komunikasi antara suami dan istri. Salah satunya adalah transparansi. Ya. Transparansi atau keterbukaan antara suami dan istri ini memang menjadi sesuatu yang vital, ya. Dan ini berpengaruh langsung kepada apa? Saling trust, mutual trust, saling percaya antara sesama pasangan. Begitu. Jadi dibuka komunikasi yang baik antara suami istri sejak awal harus terbuka. Si suami misalkan, sayang, ini penghasilan papa bulan ini, kita bagi-bagi. Patokannya sudah ada, seperti itu. Ya, si papa juga pasti butuh memiliki kebutuhan untuk kebutuhan pribadinya, tinggal dihitung saja kan. Dan itu semuanya bisa dikomunikasikan. Oke, selanjutnya ya Pak ya. Bagaimana cara mengatur keuangan dengan baik untuk pasangan muda nih yang notabene belum semapan, mungkin nggak bisa seideal ini si persentase pengaturan keuangannya dan memiliki keinginan untuk memiliki rumah pribadi. Apakah dalam Islam diperbolehkan, ini kan terkait juga tapi dengan cicilan KPR, gimana Pak kalau dari sisi keuangannya? Ya, saya hanya menjawab dari sisi financial planning. Kalau dari sisi religious perspektif atau kacamata agama, itu Ustadz Budi bagiannya ya. Jadi bagi yang muda ataupun yang tua, rumus ini atau patokan ini tetap bisa digunakan. Jadi ini sebagai benchmark. Benchmark itu apa? Patokan. Tinggal nanti kondisi yang sebenarnya di keluarga Anda dengan pasangan itu baru tahapan mana. Sudah bisakah mengaplikasikan ini? Kalau belum, tidak apa-apa. Namanya belajar kan? Namanya belajar. Nanti bikin target. Oke, mungkin saya baru bisa melakukannya 60% dari benchmark ini. Berarti saya masih di bawah norma. Tapi ini terus dijadikan patokan selamanya bahwa yang harus jadi target saya adalah kondisi keuangan keluarga kita harus menjadi seperti ini. Berarti Pak Ustadz kalau cicilan KPR nih misalnya itu masuknya ke debt dong? Ya, dari yang ini. Taruhlah rata-rata cicilan KPR sekarang misalnya 3-5 juta misalnya per bulan. Berarti tergantung harga rumah. Harga rumah misalnya. Berarti misalnya dia hanya boleh berarti penghasilan dia seharusnya berapa kalau cicilan 3 sampai? Nah itu berarti harus 20 jutaan gitu. Jadi sekarang begini, cicilan
apa namanya, kalau penghasilannya misalkan 5 juta misalkan begitu ya, hitung aja maksimal 35% berapa dari 5 juta? Berapa? Coba sekitar 2 jutaan ya, kurang lebih begitu kan? Gitu kan, kalau 10% kan berarti 500.000 ya. Kalau 30% berarti 1,5 juta kan? Kalau 35 ya 175 lah begitu ya, hampir 2 jutaan. Kalau begitu belum cukup dong. Belum memang. Bagaimana caranya? Menabung dulu. Karena apa? Ketika berbicara tentang rumah, itu yang harus dipikirkan itu bukan harga rumahnya, tapi yang pertama adalah DP, betul nggak? Nah, DP-nya itu kan kurang lebih 30%, ya. 30. Sekarang harga rumahnya berarti nanti pilih harga rumah yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan harga rumahnya katakanlah 1 miliar, berarti DP 30%-nya harus berapa? 300 juta. Tapi saya belum punya 300 jutanya, nggak apa-apa. Lakukan perencanaan menabung untuk DP. Katakanlah, oh kalau 300 juta, saya nanti berarti sekian tahun yang akan datang bisa dapat 300 juta. Cuman masalahnya harganya nanti tidak 1 miliar lagi. Gimana caranya? Datang ke saya, di saya ada kalkulator. Asik. Ya, jadi saya tinggal masukkan data. Saya ingin punya rumah yang harga 1 miliar tapi 5 tahun lagi. Nanti kan langsung dengan inflasi 10% misalkan, harga rumah nanti itu akan berubah 5 tahun itu. Berarti DP-nya juga 30% akan langsung berubah. Terus cicilannya saya mempunyai segini, tinggal masukkan masuk. Dan itu sistemnya udah pakai gadget teman-teman, pakai Android bisa. Ya. Dan bagi para wanita yang ingin bersiap-siap menghanti calon suami yang kaya, ini bagus. Ya. Saya sarankan mengikuti pelatihan ini. Memang berbayar, mohon maaf ya, pelatihan ini berbayar. Biayanya itu karena ini dari FSD, ya, itu 880.000 sehari. 880.000 belum makan, kurang lebih 1 juta. Tetapi itu lebih murah daripada CEP yang saya di SBM ITB. Itu sama dengan S2 biayanya. Gitu. Kalau ini hanya 1 juta, tapi nanti Anda bisa langsung memiliki kemampuan menghitung budget-budget yang tadi. Dan begitu tampil di calon mertua, wah, ini menantu yang pintar gitu. Itu namanya dijelasin ya. Iya, betul. Ada pertanyaan lain? Ada, Pak. Lanjut ya, Pak ya. Bagaimana jika karakter kita terbalik dari keadaan pada umumnya, yaitu suami kita boros dan suka barang-barang branded, sedangkan kita kurang suka belanja? Itu gimana sih? Lebih karena kalau saya baca juga financial planning itu terkait sama emosional juga kan, betul, sama personality, karakter si pasangan. Kalau pasangan seperti ini, laki-lakinya suka belanja tapi perempuannya yang lebih hemat, itu bagaimana kalau dari Pak? Nah, itu kembali lagi, memang pertama ini komunikasi. Yang kedua memang dari psikologi Pak Saiful sama Bu Aun yang lebih berhak untuk menjawab itu, karena memang itu bukan lagi dari sisi dari sisi keuangannya saja, tapi juga dari sisi emosional. Tapi satu hal yang mau saya katakan, tolong dikoreksi kalau salah ya, para narasumber psikolog, bahwa manusia itu disebutnya adalah sebagai makhluk rasional. Tapi pada kenyataannya manusia tidak terlalu rasional. Bahkan dosen yang katanya yang paling rasional dalam urusan finansial biasanya tidak rasional. Jadi tidak ada yang rasional. Contoh misalkan seorang dosen yang saya kenal, teman saya, begitu ada yang jualan ke kampus, beli dia, ada panci, ada apa-apa. Pas begitu dua keruk dipakainya, untuk pajangan aja. Rasionya digunakan tidak? Tidak. Makanya what triggers someone to do something is not logic but emotion. Yang men-trigger seseorang untuk melakukan sesuatu itu bukan logika, tapi emosi. Maka sentuhlah emosinya. Ada satu lagi nih Pak. Jadi boleh ya lagi. Jadi ini kan kalau di presentasi ini bisa jadi akan lebih mudah kalau dilakukan diterapkan di karyawan yang punya pendapatan tetap. Tapi bagi wirausahawan atau bagi profesional yang memang dia self employee, kan dia punya pendapatannya tidak tetap. Betul. Nah itu Bapak bagaimana untuk saran? Pertanyaan saya, Anda memilih pekerjaan yang pendapatan tetap atau pendapatan naik? Naik. Jadi sekarang bukan zamannya lagi mencari pekerjaan yang pendapatannya tetap. Carilah pekerjaan yang pendapatannya naik. Kenapa harga-harga naik? Kok itu rasional? Ya, seperti itu. Nah, bagi mereka yang pendapatannya tidak tetap, itu juga sama. Ya, ini tetap bisa dijadikan patokan. Katakanlah hasil bisnis komputer. Bulan lalu itu profit marginnya besar, bisa 50 juta misalkan gitu. Tapi sekarang kok hanya setengahnya 25 juta. Nah,
maka sebetulnya Anda tinggal menganalisa selalu setiap bulan melakukan mengevaluasi dengan gaya hidup Anda. Tadi biaya hidup kan maksimal berapa? 45%. 45% dari apa? Gitu. Kalau Anda, yang bagus kan surplus atau minus? Dibuat surplus. Yang lebih bagus apa? Surplus atau surplusnya semakin besar? Surplus semakin besar. Jadi kalau dengan income 25 juta aja misalkan Anda sudah bisa surplus, maka begitu Anda mendapatkan income yang lebih, maka bukan berarti belanjanya diperbanyak, tetapi simpanannya yang diperbesar. Karena ketika kita mengeluarkan membelanjakan sesuatu, selalu tanya, apakah ini sesuatu yang saya butuhkan atau sesuatu yang saya inginkan? Itu selalu ditanya ke dalam diri. Kalau ini adalah sesuatu yang saya butuhkan, beli. Tetapi kalau ini sesuatu saya sebenarnya tidak terlalu butuh, tapi ingin, nah itu sebagian tidak. Nggak ada batasnya Pak ya kalau ini. Ya. Oke Pak, tips terakhir Pak, pesan terakhir sebelum kita tutup sesi ini untuk pasangan yang persiapan menikah maupun yang sudah menikah. Oke. Tipsnya adalah jadilah orang yang tidak hanya pintar mencari uang, tetapi juga pandai memanage uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.